misalnya kita bagikan air minum nih, yang bagiin belakangan dapatnya, orang lain duluan, itu namanya ikhar. Bapak lagi acara tasyakuran, bagiin kue, bagiin berkat, yang duluan yang ngasihin apa buat orang? Kalau kita buat duluan yang ngasihin, saya dulu 2, yang lain baru bagiin, jadi dapat banyakan ya. Harusnya ikhar ketika buat muamalah. Tapi la ithara fil ibadah. Kalau urusan sholat berjamaah, la ithara fil ibadah, nggak boleh dahulukan orang lain, kita duluan maju. Kecuali misalnya di barisan sini nih, ini kalau saya mengusulkan yang barisan ini nggak boleh, dia nggak bisa baca Quran. Barisan yang belakang imam harus mereka yang kalau imam berhalangan dia bisa gantiin. Jadi kalau kita ngerasa, waduh kalau imam ada masalah saya nggak bisa gantiin, tetap di barisan pertama, tapi adanya sebelah kanan atau kiri yang agak jauh dari imam. Tapi yang ada di belakang imam persis, mereka yang kira-kira imam bermasalah bisa menggantikan. Ini keistimewaan sholat berjamaah yang harus kita jaga betul. Termasuk problem kita juga, kita ini kalau sholat berjamaah biasanya ngatur barisannya susah. Imam udah kasih tahu tolong rapatkan dan luruskan barisan. Malah ada sekelompok orang ketika kita barisin pakai komentar, udah diatur amat sih, tahu kok. Padahal sunnahnya begitu Pak. Kadang-kadang sholat tenang aja, tenang dulu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan imam itu tidak mulai lebih dulu sebelum memastikan barisannya rapi, rapat dan lurus. Ada karena juga keseluruhan yang saya baca dalam beberapa kitab dikatakan kita ini keliru ketika berjalan menuju masjid. Sebagian orang terburu-buru berangkat ke masjid, tapi ketika sampai di masjid malah nggak segera ikut imam. Harusnya dalam Islam diajarkan, kata Nabi kita Muhammad SAW, alaikum bis sakinah wal wiqar. Berangkatnya justru selawat. Kalau yang udah ketinggalan ya sudah, gak boleh lari dari rumah menuju masjid, gak usah, biasa saja jalan. Nabi ngelarang itu. Diriwayatkan ketika Nabi mendengar suara kaki yang banyak kedengeran, selesai sholat Nabi tanya, masya'nukum, kenapa kamu kok buru-buru seperti itu suaranya? Istajarna ya Rasulullah, karena kami buru-buru ya Rasulullah untuk sholat berjamaah. Kata Nabi, la taf'alu, jangan seperti itu. Alaikum bis sakinah wal wiqar. Kamu berangkatnya selalu aja. Tapi kalau sudah sampai di masjid, apapun keadaan imam, segera ikut. Takbiratul ihram, niat, imamnya ruku, ikut ruku. Imamnya i'tidal, i'tidal. Imamnya sujud, sujud. Tapi sebagian kita udah sampai masjid kadang-kadang kalau imamnya sudah sujud biasanya ditungguin. Dia gak bakal ikut sujud, diri aja dia. Temennya bilang, kita sujud nih, udah tungguin aja, udah diri. Iya diri pasti Pak. Mau kemana lagi dia? 2 rakaat kedua kok. Ini yang kadang-kadang ada juga kok. Udah tahiyat lagi. Tahiyat awal harusnya nyampe langsung ikut apa keadaan ini. Mau tahiyat kek, mau i'tidal kek. Malah yang lebih parah lagi Pak, ketika mendapati imam udah tahiyat akhir, apa komentar yang di belakang? Ya udah tahiyat akhir, kita bikin lagi yuk, bikin jamaah, padahal belum selesai. Kalau mau bikin jamaah nanti, kalau udah selesai. Ini belum selesai kok udah ngajakin mendirikan negara. Saya mengistilahkan kalau ada jamaah membuat jamaah, padahal jamaah yang ada masih ada, ini namanya mendirikan negara dan negara. Makar loh Nabi. Orang masih tahiyat akhir kok. Nah, ya udah habis. Yuk kita bikin lagi sini, yuk bikin yuk. Sabar dulu, kalau mau mana yang terbaik, ikut saja langsung. Sebagaimana yang disajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka insya Allah dengan keterbatasan waktu yang ada, kita mudah-mudahan mampu juga mengamalkan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW.